Ya, halo Tribuners. Sekarang saya berada di mana ini? Di taman, bukan. Saya bukan di taman. Sekarang saya ada di salah satu SMP yang ada di Toraja Utara, tepatnya di Kota Rantepao. Nah, terkait fenomena mentuyo itu menjadi salah satu beban bagi orang tua, sekolah, dan mungkin antar sesama siswa. Nah, gimana sih mereka berpikir di tengah-tengah masa mereka menjadi siswa? Oke, kita akan keliling-keliling, kita wawancara 1, 2, 3 siswa lah. Oke Tribuners, jangan kemana-mana. Wih, ada adik-adik siswa Tribuners. Yuk kita coba wawancara. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini dari mana nih? Dari SMP mana? Dari SMP Negeri Rantepao. Oh, Kentara ada di seragamnya Tribuners. Saya baru lihat seragamnya. Iya, berarti adik-adik sekarang sudah kelas berapa? Kelas 9 SMP. Kelas 9 berarti 1, 2, 6, 7. Kelas 1 SMP. Oh, kelas berapa? Kelas 3 SMP, astaga. Sorry, baru belajar berhitung. Sudah lama enggak pegang uang toh, jadi udah lama menghitung. Mau ujian ya? Iya. Waduh, berarti mungkin masa-masa apa ya? Masa-masa pusing. Iya, hektik banget sekali kalau persiapan. Rencana nanti bulan berapa sudah masuk bulan ujian? Sekitar bulan 5. Bulan 5. Pasti pusing ya, maksudnya pasti banyak yang dipikir. Apakah sudah menentukan untuk lanjut di sekolah mana? Adik-adik sendiri? Tentu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada atau ada yang masih pikir-pikir nih? Masih mau masuk SMK, SMA kah? Atau gimana? Atau sudah ada? Sudah ada ya? Oke, sudah ada. Nah, oh astaga, kita belum kenalan. Nah, perkenalkan kakak, namanya Freddy Samuel. Biasa dipanggil Edi, biasa dipanggil enggak menjawab karena enggak dengar. Dari ujung ini, nah ini Tribuners. Salam, perkenalkan nama saya Salsa. Salsa. Nama saya Pascia. Nama saya Stephen. Beda kelas. Satu kelas. Satu kelas semua. Nah, supaya kita lebih asik, jadi adik-adik kami di Tribun ada panggilan akrab untuk viewers atau orang yang melihat channel kami. Namanya Tribuners. Halo Tribuners. Nah, jadi ini di sini kita kakak mau tanya-tanya, ketika kalian di masa-masa pusing menghadapi ujian, pasti kan pusing. Gimana caranya kalian untuk mengatasi masa-masa itu dan tetap fokus untuk mempersiapkan diri ujian nanti? Mungkin boleh kita sharing-sharing? Kalau saya pribadi Nah. lebih kalau sudah mulai rasa capek, sudah mulai stres, mungkin lebih suka melakukan hal-hal yang disukai seperti hobi. Kalau stres kadang suka dengar musik atau baca-baca novel supaya mood kembali, atau melakukan hal-hal kayak olahraga, memasak gitu, untuk kasih kembali moodnya. Di sampingnya. Kalau aku sih ya lebih mengembangkan diri ya, apalagi tentang hobi. Kalau aku dia traveling, jadi lebih sering traveling bareng mama. Oke, Kalau anak aku traveling ya. lebih sering ke bercanda ke adik gitu, kayak lebih sering bersama keluarga, jadi rasa stresnya itu kayak lebih cepat hilang, jadi bisa kembali mood gitu. Sukanya kumpul sama teman-teman bercanda supaya stres itu hilang. Supaya hilang ya. Nah, ini kan ada fenomena di Toraja. Ya, Di Toraja lah pada umumnya, terkait banyaknya kasus-kasus seperti bunuh diri dan lain sebagainya lah. Dan rata-rata usianya itu masih berstatus siswa. Jadi mungkin ada yang SMA, sederajat, SMP mungkin. Nah, dari keempat adik-adik kita nih, adakah tips-tips sehingga bilang ketika saya mendapatkan masalah,
dari hobi atau keinginan saya untuk menyelesaikan masalah itu ternyata saya bisa berprestasi di dalamnya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Nah, tadi kan sudah dari ujung. Nah, sekarang dari ujung sekali. Iya, jadi untuk dari Steven sendiri bagaimana nih terkait masalah yang ada, terus bagaimana lari kemana untuk mencari solusinya seperti apa? Dari sisi ini sih Kak, saya pernah juga mengalami masalah sehingga saya membuat saya itu stres. Yeah. Itu memikirkan yang ujian dalam semester yang akan mendatang. Nah dari situ saya berpikir kalau saya stres terus apa gunanya? Jadi lebih baik saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang lebih bermanfaat. Dan tak disangka-sangka saya bisa terpilih di sekolah yaitu isi bahasa daerah untuk mewakili Kabupaten Toraja Utara ke tingkat provinsi. Jadi dari hal yang adik cintai itu ikut bisa berprestasi ya dari hal itu. Oh, iya. Nah kalau yang satunya adik sendiri gimana? Menurut saya untuk menghilangkan atau mengatasi masalah stres saya itu saya lebih mengarahkan ke hal-hal positif seperti berkegiatan di sekolah atau melakukan hal-hal yang saya sukai seperti dalam hal seni tari yang sudah saya tekuni dari SD hingga saya SMP. Nah pas banget pada masa SMP saya udah banyak melakukan. Saya sudah mengikuti beberapa kegiatan seni tari di sekolah dan puji Tuhan saya pernah mewakili sekolah saya Konferensi 2N tingkat kabupaten dan provinsi. Dalam masa SMP saya ini saya banyak mendapatkan support dari guru, dari teman, bahkan dari kepala sekolah kami dan tak kalah pentingnya juga dari keluarga. Oke, nah untuk adik di sampingnya ini sendiri gimana nih? Nah kalau kita kebetulan banget nih dari SD aku udah ikut ekskul pramuka. Nah di ekskul pramuka itu ya banyak ya halnya ilmu bertahan hidup. Nah kebetulan ini tuh sejalan dengan hobi aku yang diturunkan dari kedua orang tua yaitu traveling. Nah masuk di SMP saya tetap melanjutkan hal-hal yang saya sukai tersebut dan tetap melanjutkan ekskul pramuka. Dan yang tidak saya sangka itu saya dapat saya lolos seleksi untuk ke Jambore Nasional ke-11 di Cibubur dan menjadi pimpinan regu mewakili Kabupaten Toraja Utara. Dalam hal ini ya saya bersyukur dari masalah yang saya hadapi saya bisa mendapatkan prestasi dan dapat keluar dari masalah yang sedang saya hadapi. Oke, nah kalau yang terakhir nih adik sendiri bagaimana nih? Nah kalau aku pribadi beberapa waktu yang lalu aku ada masalah keluarga yang buat aku stres beberapa waktu dan buat aku jadi seorang pendiam karena terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Terus aku berpikir bagaimana caranya melepaskan diri dari rasa stres itu. Terus aku berpikir untuk menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sekolah, salah satunya seni tari. Saat masuk dalam kegiatan tersebut, aku sudah mulai bisa bersosialisasi, bahkan memiliki banyak teman. Sehingga aku bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa dari kegiatan itu, yaitu membawa nama sekolahku ke tingkat provinsi bersama teman satu timku. Oh, berarti satu tim ini ya? Berarti di lomba apa tadi yang? Lomba VLS 2N Tari Kreasi. Itu tahun berapa? Tahun lalu. Oh, tahun lalu 2022. Oke. Nah, kalau dari Salsa sendiri poin penting dari yang tadi itu seperti apa? Kalau aku lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya pikiran-pikiran negatif itu jauh dari kita. Nah, kalau dari Santa sendiri gimana? Nah, kalau dari aku lebih mengembangkan potensi diri sih. Kalau dari Pascal? Kalau aku harus lebih menambah wawasan dan jangan berpikiran yang sempit. Oke, kalau dari Steven sendiri gimana? Saya, sama seperti Salsa, tidak berlarut-larut dalam masalah. Tidak berlarut-larut dalam masalah. Berarti itu poin intinya dari adik-adik masing-masing ya. Oke, terima kasih atas waktunya adik-adik dan selamat sore. Dadah. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.